sambil dengar hujan. Oke, saya akan sharing screen dulu ya. Apakah sudah terlihat ini slide saya? Belum, iya dok. Sudah ya. Baik. Jadi ini materi saya yang pertama tentang kuliah literatur review. Oke. Apakah kuliah literatur review ini sudah dibawakan oleh Dr. Aryadi atau baru saya yang bawakan? Sudah Dokter Aryadi dok. Sudah ya. Iya dok. Baik, ada berapa kali pertemuan beliau? Ada berapa materi? Pertemuan ada 8 materi, ada plagiarisme, 8 materi? Enggak, 8 dok. Ada yang Mendeley itu 2 kali pertemuan, plagiarisme 2 kali. Oh, iya. Oke. Jadi kalian sudah diajarin Mendeley? Sudah dok. Oke, berarti saya nanti ajarkan tentang EndNote. Ya. Biasanya kalian, oke nanti itu ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya ajarkan. Itu baik. Ya, ini adalah overview ya tentang apa itu literatur review, kemudian Sinta dan Scopus itu adalah istilah-istilah yang dikenal saat kita publikasi ya. Ya, jadi literatur review itu atau tinjauan pustaka adalah istilah yang digunakan mahasiswa saat kita mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi ya. Jadi dosen maupun peneliti, researcher ya, memiliki kehidupan akademis yang dekat dengan perilaku literatur review ya. Jadi literatur review itu tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya ya pada suatu topik. Jadi menurut Shuttleworth, literatur review itu adalah sesuatu yang penting kita belajar tentang literatur review, kita akan mengkaji tentang mengumpulkan referensi ya, referensi. Jadi kita bisa menggunakan software atau aplikasi seperti yang kalian pelajari Mendeley ya, seperti yang diberikan pernah Dr. Aryadi, atau cara lain misalnya dengan aplikasi EndNote ya. Itu sama-sama aplikasi atau software yang digunakan untuk memudahkan mengatur ya, mengkoordinir referensi ya. Nah, jadi literatur review yang baik itu adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu paper ilmiah. Jadi ada sumber-sumber literatur ilmiah ya. Literatur sumber referensi itu bisa berasal dari paper atau artikel dari suatu jurnal ya, atau paper yang berasal dari proceedings. Jadi proceeding itu kalau ada conference ya, kemudian pernah lihat brosur atau pamflet yang tulisannya call for paper. Nah itu juga dia sifatnya untuk publikasi. Tapi biasanya ada suatu event ya. Jadi ada suatu event misalnya suatu seminar internasional, kemudian seminar itu mengundang atau call for paper bahwa siapapun yang diterima, di accept di dalam proceedingnya itu maka akan dipublikasikan. Nah, apa bedanya antara paper yang disubmit independen sendiri-sendiri langsung ke artikel jurnal dengan paper yang dipublish melalui suatu conference atau proceeding. Biasanya paper atau artikel yang langsung direct di submit ke jurnal ilmiah itu melalui suatu proses yang ketat ya, istilahnya peer review. Jadi ada komunikasi antara
pemilik atau author ya, pemilik artikel dengan reviewer dari jurnal ilmiah yang dia incar, atau jadi ada semacam suatu deep peer review ya, peer review yang mendalam. Sedangkan paper-paper yang biasanya masuk ke dalam suatu conference atau proceedings ya, itu tidak melalui suatu proses yang terlalu ketat ya, jadi tidak melalui suatu proses peer review. Mungkin cuma 1-2 kali komunikasi, perbaiki grammar apa dan sebagainya, letaknya ya, kemudian bisa dipublish. Jadi lebih mudah untuk submit paper ke suatu proceedings ya. Tapi itu ada momen, harus ada event-event, kejadian ya, suatu diselenggarakan suatu momen tertentu ya. Nah, kalau paper yang disubmit ke jurnal ilmiah itu bisa kapan saja ya, bisa kapan saja. Kemudian ada juga sumber berupa tesis dan disertasi. Ya, oke. Ya, kemudian ada sumber yang ketiga yaitu dari tesis dan disertasi. Seperti yang kita tahu bahwa kita di Indonesia umumnya ambil S2 dan S3 itu harus mengumpulkan atau menyusun suatu tesis dan disertasi sebagai prasyarat untuk mendapatkan ijazah magister atau doktor. Nah, problemnya kita di sini di Indonesia, format dari tesis atau format dari disertasi itu berbeda dengan format artikel yang disubmit ke suatu jurnal ilmiah atau conference, ya kan? Ya, kalau misalnya artikel itu kalau kalian perhatikan, kalau kalian buka di web, ya misalnya di PubMed ya, ada kalau masuk di abstrak ya, abstrak itu terdiri dari background ya, kemudian objektif, kemudian result, hasil toh, background, objektif, metode ya, kemudian result, kemudian conclusion. Kalau tesis dia lebih ini ya, dia punya format yang lebih bertele-tele dan panjang ya. Begitu juga dengan disertasi. Di luar negeri mengambil S2 dan S3 itu biasanya kalau tesis dan disertasi itu dia sudah apa istilahnya formatnya itu mirip dengan format bukan malam bisa publish di suatu jurnal ilmiah itu menjadi ganti dari tesis atau disertasi. Jadi kita tidak perlu 2 kali membuat tesis, membuat disertasi, kemudian merubah lagi ke dalam bentuk artikel yang layak publish ya ke jurnal. Nah, itulah kendalanya kita di sini di Indonesia ya. Terlalu birokrasinya terlalu ini ya, banyak. Kemudian sumber liter ilmiah yang keempat itu adalah berupa report atau misalnya dari organisasi yang terpercaya. Jadi ini seperti bentuk misalnya kalau organisasi yang terpercaya itu, kalau misalnya kita saya tidak tahu kalau di dokter misalnya ada ikatan dokter ya, ikatan dokter Indonesia ada case report seperti itu bisa jadi sebagai sumber referensi juga. Begitu juga dengan textbook. Jadi kalau kita punya belajar tentang istilahnya buku yang menjadi pegangan untuk belajar ilmu tersebut. Nah, jadi untuk menghindari tsunami literatur ya, ketika kita membuat suatu judul atau topik penelitian, jadi kita perlu mengumpulkan beberapa sumber referensi ya, dengan menggunakan Mendeley, dengan menggunakan EndNote ya. Kita perlu membuat suatu kumpulan referensi, kumpulan artikel yang kita akan planning untuk sebagai sumber untuk membuat kita punya penelitian misalnya ya. Jadi usahakan mengambil dari jurnal yang ilmiah yang sudah terindeks secara isi atau Web of Science dan Scopus ya. Kalau Unhas itu dia memakai Scopus. Jadi ini Web of Science dan Scopus ini kita akan jelaskan selanjutnya ya.
Nah, baik Scopus maupun Web of Science ini adalah suatu badan ya, badan pengindeks dan peranking jurnal dan proceeding di dunia penelitian. Jadi ini namanya Web of Science itu dulu isi, kemudian dia berubah masuk ke dalam Thomson Reuters ya. Jadi sedangkan Scopus itu lebih besar lagi. Dia menghandle hampir 20.000 jurnal ilmiah ya, dan biasanya menjadi standar publikasi ilmiah syarat lulusan bagi mahasiswa di luar negeri yang mengambil program S2 dan S3. Jadi Scopus ini dia lebih familiar ya, lebih populer untuk dunia kita di Indonesia. Jadi untuk mengecek ya, misalnya mengetahui jurnal ini adalah jurnal predator atau bukan. Pernah dengar istilah predator? Istilahnya kalau orang jurnal abal-abal ya. Jadi di Scopus itu ada namanya Q1 ya, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, kuartil 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah publish ya di jurnal Q1, Q4. Itu dilihat dari jadi itu rankingnya ya. Jadi kalau Q1 itu berarti banyak yang citasi di situ jurnal ilmiah itu. Kalau Q2 itu lebih sedikit, Q3 lebih sedikit lagi, Q4 paling di bawah ya untuk Scopus. Dan ada juga jurnal ilmiah yang tidak masuk ke dalam Scopus. Nah, inilah yang istilahnya jurnalnya tidak terindeks Scopus. Nah, itu bisa menyulitkan kita ya kalau misalnya dia tidak terindeks Scopus. Jadi percuma kita publish di situ kalau misalnya secara academically, secara birokrasi misalnya kita adalah seorang mahasiswa, seorang dosen ya yang membutuhkan indeksasi, nah itu menyulitkan kita karena bisa saja kita terhambat di situ. Padahal kita tahu bahwa sekali kita publish, kita tidak bisa publish di tempat lain ya, makanya kita harus pintar-pintar mengatur strategi. Nah, untuk mengetahui jurnal-jurnal mana saja yang masuk di dalam Scopus atau tidak, bisa dicek secara online di sini. Situsnya adalah simagojr.com. Ini bisa kalian coba nanti ya, untuk melihat misalnya kalian diberitahu bahwa ada jurnal seperti ini, kalian masih ragu, ini saya tidak pernah dengar ini jurnal, bisa apa dia masuk Scopus atau tidak. Ya, jadi dia akan masuk kelihatan apakah dia di Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Seperti itu. Kita pindah lagi ya. Kemudian dari manfaat literatur review. Jadi manfaat literatur review itu kalau kita kumpul ya, kita simpulkan ada beberapa ya. Misalnya bisa memperdalam pengetahuan kita tentang bidang yang kita teliti. Misalnya kita seorang fisioterapis ya, atau misalnya kita seorang bidan ya, atau misalnya kita seorang farmasis, ya, kita tentu punya istilahnya buku sumber yang utama ya, textbook. Biasanya kalau dulu waktu saya kuliah S1 ya, buku textbook itu tebal-tebal ya, bisa dipakai sebagai pengganjal pintu ya, kan, tapi saking tebalnya. Tapi textbook itu kalau di PAAL ada istilahnya kayak Guyton ya, kemudian Sherwood, Ganong, kemudian banyak ya, banyak sekali. Kalau misalnya di anatomi mungkin pernah lihat Sobota ya. Kemudian ada lagi yang lain, nah itu textbook. Kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan sudah pernah dilaksanakan. Jadi ini bisa kita dapat dari paper yang sudah publish. Kita bisa ambil dari PubMed ya. Kita bisa download ya. Kemudian mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, ini dari paper ya. Kemudian memperjelas masalah penelitian. Ini kita dapatkan dari paper juga ya, yang publish. Kemudian mengetahui metode terkini yang digunakan ya oleh para peneliti untuk menyelesaikan. Jadi banyak yang didapatkan itu dari paper, karena sifat dari paper itu dia selalu up to date ya, selalu up to date. Kalau textbook kan tidak. Jadi itulah kenapa ada kelebihan dan kekurangannya kalau textbook dan paper ya. Textbook itu dia lebih sifatnya basic. Jadi untuk mempelajari suatu ilmu, misalnya ilmu faal, kita belajar dasarnya di situ, tapi pengembangannya nanti kita belajar dari tempat lain, misalnya dari paper researcher yang sudah publish ya. Oke, sekarang pindah lagi. SINTA, pernah dengar istilah SINTA? SINTA adalah kepanjangan dari Science and Technology Index. Jadi SINTA itu sebenarnya adalah suatu model
dia mau meniru Scopus ya, mau meniru Scopus, dan ini dibuat secara nasional ya oleh Ristekdikti. Jadi Ristekdikti adalah kementerian yang menaungi para dosen dan mahasiswa yang diajar oleh dosen tersebut ya. Jadi Sinta ini dia sifatnya dia lebih lengkap dan kita harus membuat akun di sana ya. Jadi di sini ada kinerja kita, publikasi kita ya, tiap tahun ada di sana. Kemudian bisa terbaca kita publish di mana, kita publish di Scopus atau kita publish di Scopus itu digunakan oleh jurnal ilmiah yang bereputasi internasional. Sedangkan Sinta itu adalah indeksasi yang digunakan oleh jurnal nasional. Jadi contohnya kalau kami di Fakultas Kedokteran ada namanya Jurnal Nusantara Medical Science Journal. Jadi memang dia tidak Scopus, tapi dia terakreditasi oleh Sinta. Jadi Sinta. Jadi sistemnya Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, dan 4. Sama tadi kalau di Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi Sinta 1 itu yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada 2, 3, dan 4. Tapi kalau dia jadi tidak otomatis ya, kalau misalnya suatu jurnal nasional itu Sinta 4 atau Sinta 1, dia otomatis Scopus. Tidak. Jadi ini sebenarnya istilahnya pilihan. Apakah jurnal itu terakreditasi secara Sinta atau terakreditasi secara Scopus? Ini pilihan, ya, tidak dipaksakan dan sesuai dengan kemampuan dari pengelola jurnal ya, pengelola jurnal tersebut. Kalau dia saat ini saya tidak tahu kalau di Pasca Biomedik ya Unhas sepertinya itu bisa dibolehkan bahwa mahasiswa itu publish di Sinta. Jadi Sinta itu di jurnal nasional ya atau dalam negeri ya, seperti itu. Jadi no problem ya. Tapi kalau kalian bisa publish di Scopus juga lebih bagus lagi ya, karena itu pasti dari segi prestis ya lebih bagus ya. Nah, oke, ini kelebihannya Sinta dengan alat pengindeks yang sudah ada. Jadi ada alat pengindeks lain yang free ya, yang bisa kalian punya. Ada Google Scholar ya. Kemudian ini Google Scholar ini banyak orang pakai ya. Kemudian portal Garuda ini agak jarang dipakai. Kemudian Indonesia Science ini saya juga tidak pernah lihat ini. Kemudian Indonesia Publikasi Index. Nah, Sinta ini sudah mengarah ke portal. Jadi dia seperti meniru ya sebenarnya. Sinta meniru Scopus, tapi Sinta ini cuma orang Indonesia yang tahu ya. Kalau Scopus diketahui secara internasional ya. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Scopus. Jadi Scopus itu adalah salah satu database atau citasi literatur ilmiah yang dimiliki oleh Elsevier ya, Elsevier. Jadi di quiz 1 itu kalau ada jurnal ilmiah yang quiz 1 berarti memang tingkat citasi dari jurnal tersebut tinggi. Artinya banyak peneliti di seluruh dunia itu mengambil rujukan dari dia, dari jurnal ilmiah tersebut ya. Nah, jadi awalnya Scopus ini dimulai tahun 2004 ya, diperkenalkan ke masyarakat luas. Jadi dia sebenarnya bukan yang pertama. Jadi sebelumnya ada Web of Science yang tadi yang kita diterbitkan oleh Thomson Reuters. Jadi sebelumnya ini ya penguasanya Web of Science. Tapi sejak tahun 2004 ya fitur-fiturnya Scopus ini karena dia menyediakan banyak jurnal dibanding dengan Web of Science, maka Scopus ini lebih diminati ya, dan dia memiliki banyak istilahnya kerjasama dengan database lain ya seperti Science Direct, kemudian dia istilahnya marketingnya lebih bagus ya. Jadi kalau kalian biasa makan di KFC atau biasa makan di McD ya, kalau kalian sering bandingkan pasti lebih banyak promonya di McD daripada di KFC. Makanya orang lebih banyak nongkrong di McD ya. Kalau kalian kalau suka pakai e-wallet ya daripada ke KFC ya. Tapi itu perbedaan marketing saja ya. Oke. Ya.
Nah, Scopus juga menyediakan layanan untuk menilai jurnal itu jadi dia punya semacam penjamin mutu ya, yang di situ bisa kita melihat impact factor ya, melihat dampak jurnal tersebut terhadap dunia penelitian. Jadi dia punya impact factor itu bisa dilihat di tadi yang website dari Simago Journal Rank atau SJR ya. Jadi SJR itu fungsinya adalah memonitor ya sejauh mana dampak saintifik rata-rata artikel dalam jurnal tersebut. Misalnya jurnal A ya, jurnal A dia terbit setahun itu mungkin 2 kali atau 3-4 kali ya, dan di situ ada nilai SJ rankingnya ya, semakin besar berarti semakin banyak yang citasi dan banyak yang membaca di situ ya. Oke, jadi ada perbedaan. Kalau kalian dengarkan istilah impact factor itu dikeluarkan oleh Thomson Reuters. Jadi impact factor dengan SJR itu sebenarnya sama saja ya. Jadi itu melihat dampak dari artikel itu atau jurnal ilmiah itu terhadap dunia penelitian. Jadi ini sebagai contoh perhitungannya ya, kalau impact factor adalah rata-rata artikel pada suatu jurnal yang disitasi pada periode 2 tahun. Dari banyaknya keuntungan dan diminati oleh banyak orang ya. Jadi semakin tinggi dari nilai impact factor atau nilai dari SJR itu semakin menunjukkan bahwa jurnal ilmiah, artikel yang banyak di dalamnya itu diminati atau banyak dibaca ya, atau di download atau disitasi oleh orang ya. Itu oke, ini materi materi kita yang pertama ya. Saya rasa cukup jelas ya untuk materi yang pertama ini.